Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Gadiskia dengan NIM 230455134 dari Universitas Udayana dari Fakultas Hukum. Dan kali ini aku ingin menjelaskan bagaimana sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Untuk pengertiannya sendiri, sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan untuk menghitung atau menetapkan dan memungut pajak yang terutang dari para wajib pajak ke kas negara. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis pemungutan pajak yang akan saya jelaskan nanti. Jadi untuk yang pertama ada Official Assessment System. Untuk Official Assessment System sendiri, itu tuh adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah ataupun pihak yang memiliki wewenang dapat menentukan beberapa besaran pajak yang diutang oleh wajib pajak. Jadi para wajib pajak itu udah nggak perlu ngitungin pajaknya sendiri, melainkan hanya membayar tagihan yang diwajibkan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu, atau kita bisa bilang fiskus, mengumpulkan data-data yang bisa dipajakkan, semisal aset ataupun tanah, serta pendapatan lainnya. Lalu fiskus tersebut mengkalkulasikan berapa yang dinilaikan. Nah, setelah selesai dinilaikan, maka fiskus tersebut membuat surat tagihan resmi atau SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Dan untuk contoh penerapannya sendiri itu juga ada beberapa, tapi salah satunya itu pajak kendaraan bermotor. Jadi setiap setahun sekali dihitung dari pembelian motor atau unit kendaraan, maka kita wajib membayar samsat secara elektronik di pos e-samsat. Lalu untuk kemudian ada self-assessment system, yaitu di mana sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk mengelola pajaknya sendiri. Jadi itu bukan pemerintah lagi yang menghitung atau memanage, melainkan kita sendiri sebagai wajib pajak. Jadi mekanismenya itu kita sendiri yang menghitung semua pajaknya, lalu kita menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara menggunakan kode e-billing dari ATM maupun platform pembayaran lainnya. Dan setelah menyelesaikan pembayaran, kita wajib melapor ke DJP atau Dijen Pajak menggunakan surat pemberitahuan atau SPT, biar bisa melalui formulir yang telah disediakan oleh DJP. Untuk contoh penerapan itu bisa pajak penghasilan, di mana setelah kita menerima gaji, maka kita wajib memberikan pajak penghasilan tahunan kita ke DJP. Dan juga pajak pertambahan nilai juga kita juga yang membayarkan, semisal kita habis makan di tempat lain. Dan yang terakhir ada withholding system. Sistem ini adalah di mana kita memiliki pihak ketiga yang memanage pajak kita, bukan dari kita sendiri maupun pemerintah, tapi ada pihak ketiga khusus yang sudah ada aturannya, diberikan wewenang untuk memanage pajak kita. Jadi pihak ketiga ini, dia semisal sebuah pekerja di suatu perusahaan, perusahaan tersebut memberi gaji karyawannya, pihak ketiga ini akan mengambil sedikit uangnya dan akan dimasukkan ke pajak. Dan pihak ketiga ini wajib memberikan bukti sah terhadap wajib pajak juga, baru disetor ke DJP. Dan ada juga stelsel pemungutan pajak. Stelsel itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan waktu-waktu suatu pemungutan pajak terjadi. Dalam 1 tahun periode akuntansi tersebut dikenakan dengan stelsel pajak. Berikutlah beberapa contohnya. Yang pertama adalah stelsel nyata. Stelsel nyata itu adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada objek penghasilan yang sesungguhnya dan benar-benar telah diambil atau diperoleh oleh wajib pajak selama 1 tahun. Untuk perhitungannya itu fiskus ataupun wajib pajak harus menunggu hingga akhir tahun agar seluruh pembukuan dan catatan penghasilan total dalam setahun itu sudah selesai dan sudah benar-benar fix. Keuntungannya sendiri tentu ini sangat memenuhi asas equality, di mana pajak dibayarkan saat akurat dan mencerminkan kemampuan dari si wajib pajak.
tanpa adanya unsur-unsur yang belum pasti. Tapi untuk pemerintah ini kurang bagus karena untuk kas negara harus emang benar-benar butuh waktu tahun baru mereka bisa mendapatkan tambahan untuk kas negaranya. Lalu ada stelsel anggapan, jadi pemungutan pajak itu disahkan oleh waktu pada suatu anggapan saja, bukan atas bukti-bukti yang benar-benar pas. Biasanya di tengah-tengah tahun, Fiskus mulai menagih pajak. Tapi karena pembukuannya memang belum pasti karena masih tengah tahun, jadi Fiskus itu menganggap bahwa pajak yang dihasilkan akan sama seperti yang kemarin dan bisa langsung dicicil. Ini kelebihannya pasti sangat menguntungkan untuk pemerintah karena anggaran negara atau kas negara itu sangat-sangat naik banget dan stabil karena sudah menerima pemasukan dari pajak. Tapi ini pasti sangat buruk untuk para wajib pajak karena mereka ditagih pajak yang mereka belum tentu bisa bayar karena ini hanya berdasarkan dari anggapan bukan dari pembukuan yang pas. Lalu yang terakhir ada stelsel kombinasi atau stelsel campuran, yaitu stelsel ini adalah sistem pemungutan pajak yang mengkombinasikan stelsel anggapan dan stelsel nyata untuk menutupi kelemahan dari stelsel masing-masing. Jadi pajak tetap dihitung berdasarkan stelsel anggapan, yaitu di tengah tahun mulai dihitung dan dibayar sesuai dengan stelsel anggapan. Akan tetapi setelah tahun selesai, nilai anggapan sama nilai stelsel aslinya diselisihkan jika pajak sebenarnya. Akan tapi apabila jika yang terjadi sebaliknya, di mana pajak anggapan lebih gede daripada pajak yang aslinya, maka wajib pajak berhak mendapatkan kompensasi dari Fiskus. Tarif pajak adalah persentase atau nominal yang digunakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak yang terutang. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase yang tetap dan konstan, tidak peduli besarnya jumlah dasar pengenaan pajak atau DPP. Lalu ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif yang berupa jumlah nominal uang yang tetap sama tanpa mempedulikan berapapun nilai objek ataupun dasar pajaknya. Lalu ada tarif progresif, yaitu di mana tarif pajak akan semakin meningkat semakin PKP per tahun atau pendapatan per kapita atau pendapatan per tahun semakin naik, dan juga jadinya DPP-nya akan semakin naik juga. Ini tentu sangat menguntungkan asas ability to pay, jadi orang yang berpenghasilan lebih besar dapat membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang berpenghasilan rendah. Lalu versi jahatnya dari tarif progresif adalah tarif degresif. Ini adalah kebalikan dari tarif progresif, di mana tarif akan semakin tinggi apabila pendapatan yang didapat semakin rendah. Jadi orang yang berpendapatan rendah akan berpotensi dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara orang yang lebih kaya akan dikenakan pajak yang lebih kecil. Dan sekarang sudah ditinggalkan karena ini sangat-sangat bertentangan dengan accessibility to pay, di mana orang yang berpendapatan rendah belum tentu bisa survive, tapi disuruh bayar pajak yang lebih tinggi. Dan ini membuat orang-orang yang lebih kaya jadi lebih kaya lagi karena mereka dikenakan pajaknya super kecil. Jadi mereka bisa mengakumulasikan harta lebih banyak lagi tanpa ada hambatan apapun. Nah, di sini ada kasus seorang freelancer yang bernama Nona Citra. Dia itu desain grafis internasional. Lalu penghasilannya nggak tetap dan cenderung meningkat tiap bulan. Selain itu, dia juga baru beli rumah mewah dari hasil pekerjaannya. Menurut analisis saya, negara wajib memungut pajak penghasilan Nona Citra berdasarkan statusnya sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menganut asas worldwide income, sehingga seluruh penghasilan yang dia peroleh di luar negeri wajib dipajakan di Indonesia sebagai freelancer. Dan stelsel pemungutan pajak yang paling bisa digunakan di kasus ini adalah stelsel campuran.
Dan sistem pajak yang utama yang digunakan dalam kasus ini adalah self-assessment. Dan tarif pajaknya yang digunakan adalah tarif pajak progresif, di mana dia harus membayar semakin banyak uang yang dia dapatkan. Dan untuk rumah mewahnya, si Citra dapat dikenakan, maksudnya Nona Citra dapat dikenakan berbagai tarif proporsional yang meliputi PPN sebesar 12% dan PPH juga kena karena rumah mewah, barang mewah. Dan bea perolehan atas tanah dan bangunan juga. Maksimal 5% untuk legalitas daerah serta kewajiban rutin tahunan berupa PBB dengan tarif berkisar antara 0,1 hingga 0,5% dari nilai jual rumah tersebut. Baik, terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Terima kasih.